Oke, kalau kita melihat juga statement dari Koalisi Perubahan yang mengatakan sepertinya akan mengumumkan dalam waktu dekat begitu dan akan memberikan efek kejut bagi masyarakat. Kalau Anda melihat sebenarnya kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan bakal calon wakil presiden ini, Mas Jayadi, sehingga efek kejut itu juga bisa berpengaruh pada elektabilitas hingga hari pencoblosan nantinya? Saya menduga ya ini tidak akan dengan cepat diumumkan gitu. Karena tadi pasangan capres-cawapres bukan hanya di koalisi perubahan dan untuk persatuan, tapi juga di bakal koalisi yang lain itu tidak memiliki apa namanya elektabilitas yang dominan. Misalnya kalau Prabowo dipasangkan dengan siapa gitu, dengan bakal cawapres siapapun, kemudian demikian juga dengan Ganjar dan demikian juga dengan Anies. Jadi elektabilitas di antara ketiganya itu kalau dipasang-pasangkan, disimulasikan itu masih belum terlalu membuat salah satu pasangan akan menjadi dominan. Karena itu dugaan saya ini masih akan saling menunggu sampai dengan menjelang batas-batas akhir pendaftaran ya. Tapi kita lihat nanti. Nah, kecuali kalau betul bahwa cawapres Anies itu akan memberikan kejutan atau efek kejut ya. Tapi apa kejutan atau efek kejut itu sementara ini kan kita bisa memaknainya sebagai cawapres yang tidak diperkirakan atau kurang diperkirakan bakal dipilih kan gitu. Ya, Nah, menurut saya efek kejut itu mungkin terjadi, tapi dia tergantung kepada sikap AHY dan Demokrat. Kalau AHY dan Demokrat itu legowo untuk tidak menjadi cawapresnya Anies, tetapi mereka tetap berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan, maka potensi efek kejut itu ada, ya. Tapi kalau baik. yang dipilih adalah AHY, kan itu bukan kejutan, kan selama ini memang seperti yang saya bilang tadi, yang paling diperkirakan ya kalau nggak AHY, Khofifah gitu. Tapi kalau Baik. misalnya di antara tiga nama ini Khofifah yang dipilih, nah ini ada juga efek kejutnya, tetapi dalam arti kurang diperkirakan. Kenapa begitu? Karena Khofifah itu dipandang orang lebih banyak berada pada lingkaran Pak Jokowi saat ini, Ya, ya. Karena dia lebih banyak berada di lingkaran Pak Jokowi, maka diperkirakan agak sulit bagi Khofifah untuk menjadi cawapresnya Anies. Nah, kalau ternyata Khofifah yang dipilih, sementara AHY dan Demokrat tetap berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan, maka itu menjadi semacam kejutan. Kenapa? oke. Karena itu berarti ada potensi Khofifah menjadi jembatan antara pencapresan Anies dengan para pendukung yang selama ini menjadi pendukung Jokowi gitu. Jadi itu Baik. mungkin efek kejutnya. Baik, jadi Tapi bisa seharusnya juga efek kalau kejut ini Anies adalah tidak, nama yang tidak diprediksi sama sekali begitu ya, Mas Jayadi ya? ya Jangan-jangan di luar misalnya dari nama tiga yang nama tidak, ini. betul, nama yang tidak diprediksi itu bisa muncul kalau AHY tidak menjadi cawapres, tidak dipilih. Kalau yang dipilih AHY ya bukan kejutan karena semua kita sudah memperkirakannya gitu. Sudah Nah, memperkirakan. Oke. siapakah nama di luar itu yang mungkin? Ya bisa saja misalnya Erick Thohir kan bisa aja. Hmm. Oke. Kalau Sandi kayaknya agak kurang ya, karena beberapa petinggi PKS juga menyatakan Sandi akan bisa jadi pilihan dari Anies kalau apa namanya dia menjadi calon dari apa namanya PKS misalnya ya. Tapi Baik. kan Sandi mungkin agak kurang gitu. Ridwan Baik. Kamil juga mungkin tidak akan menjadi kejutan karena Anies kan cukup kuat di Jawa Barat. Jadi mungkin yang diperlukan Anies bukan tambahan kekuatan di Jawa Barat, tapi di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Maka Jawa yang Timur. paling Oke. mungkin itu kalau kita melihat tiga nama ya, lima nama yang seperti yang disebut tadi, lima besar, yang paling mungkin memberikan kejutan adalah kalau ternyata Erick Thohir yang dipilih oleh Anies sebagai bakal cawapres ya. Tapi Itu Erick akan Thohir menjadi sebuah tidak akan bisa kejutan ya. dipilih Oke. kecuali kalau akhirnya legowo menjadi tidak dipilih sebagai Baik, cawapres Mas gitu. Jayadi, saat ini ada pertemuan antara Anies Baswedan dan SBY di Pacitan dan juga AHY begitu. Apakah ini memperkuat dugaan bahwa AHY yang akan dipilih atau menurut Anda ada lobby-lobby dalam pertemuan ini? Ya, belum belum tentu ini menjadi sinyal bahwa AHY yang dipilih ya. Yang pasti mereka melakukan konsolidasi dan meneruskan kalkulasi gitu. Itu yang menurut saya yang pasti. Tetapi apakah ini sinyal bahwa AHY yang akan dipilih belum tentu. Bisa saja
ini seperti yang Anda bilang bagian dari tadi yang saya sebut kalkulasi pemantapan strategi. Bagaimana kalau misalnya AHY tidak menjadi bakal cawapres gitu. Tapi bisa juga sebaliknya. Ini juga sinyal untuk AHY menjadi cawapres Anies gitu. Jadi menurut saya kalau ditanyakan apakah pertemuan kali ini menunjukkan AHY lebih kuat sebagai cawapres, saya kira masih 50-50. 50-50 ya. Baik, kita akan tunggu nanti apa pertemuan antara Anies Baswedan dengan SBY dan AHY di Pacitan hari ini. Mas Jayadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Mas Jayadi.